Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang laki-laki bernama Didier Kaur, saat kejadian dia berusia 61 tahun. Dia telah pensiun dan memiliki hobi travel, memancing, hiking, dan pergi ke pedalaman di negara-negara Asia. Karena dia sangat mengagumi orang dan juga budaya di sana. Pada tahun 2015, Didier membuat akun di website kencan dan dia menemukan wanita Asia yang bernama Helena Buis. Dia berusia 54 tahun. Mereka berdua sangat dekat karena ternyata Helena memiliki hobi yang hampir sama dengan Didier Kaur. Setelah chatting dan merasa ada kecocokan, mereka akhirnya bertemu dan mulai melakukan aktivitas bersama. Pada akhirnya tahun 2018, mereka memutuskan untuk menikah. Setelah resmi menikah, Helena menginginkan rumah baru dan dia memilih rumah yang sangat besar, mansion di pinggiran laut. Namun masalahnya, Helena hanya memiliki uang 90% untuk membeli rumah itu. Dan 10%-nya Helena meminta kepada suaminya untuk membantu melunasi rumah masa tua mereka. Didier Kaur pikir karena mereka sudah menikah dan akan tinggal bersama hingga tua, maka Didier pun mengambil uang masa tuanya untuk melunasi rumah tersebut. Setelah rumah terbayar, di sana tercatat bahwa rumah itu atas nama Helena. Namun menurut keluarga Didier, Helena adalah orang yang sangat sopan, menyenangkan, dan mereka melihat jika pasangan itu sangat harmonis. Beberapa bulan kemudian, Helena keluar dari rumah itu dan mengatakan jika dia penat berada di rumahnya. Setelah di luar rumah selama beberapa hari, dia mengirim pesan ke suaminya dengan mengatakan jika hubungannya sudah berakhir dan dia sedang di kantor polisi untuk melaporkan kekerasan domestik. Didier Kaur pikir SMS itu hanya candaan istrinya saja karena pada kenyataannya Didier tidak pernah melakukan kekerasan apapun kepada Helena. Bahkan ibarat Didier disuruh untuk menjilat lantai, dia akan melakukan itu untuk istrinya. Didier juga mengetahui jika Helena telah menikah sebanyak 4 kali sebelumnya dan semuanya gagal berujung perceraian. Saat Helena keluar dari rumah pun, Didier tidak pernah menanyakan kemana dia pergi dan dengan siapa dia akan tinggal di luar sana. Didier memberikan kebebasan kepada istrinya karena Didier tidak mau menghalangi kebahagiaan Helena. Dan menurut keluarga Didier, mantan istrinya, juga anaknya, Didier Kaur adalah tipe orang yang sangat tenang dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada siapapun. Setelah beberapa waktu, Helena pulang ke rumah dan dia tampak normal, tidak seperti kemarahannya di SMS beberapa waktu yang lalu. Beberapa hari kemudian, Helena mengatakan kepada Didier jika dia akan keluar selama beberapa hari lagi untuk membeli sesuatu. Karena itu bukan pertama kalinya Helena menginginkan waktunya untuk keluar sendiri, Didier pun tidak merasa ada yang aneh dan tidak juga dia menanyakan kemana dan apa yang akan dia lakukan di luar sana. Beberapa hari kemudian Helena pulang, namun kali ini ada yang berbeda. Karena Helena membawa pulang seorang laki-laki dan Helena mengatakan jika laki-laki itu akan tinggal di rumahnya. Didier merasa ada yang aneh lalu dia mengajak ngobrol Helena dan menanyakan tentang laki-laki yang ingin tinggal di rumah mereka. Di obrolan itu Helena mengatakan jika pria itu adalah mantan suaminya yang telah dia ceraikan pada tahun 2000 silam. Dan Helena mengatakan jika mulai hari itu, mantan suami akan dia jadikan suaminya. Pria itu bernama Christian, dia berusia 55 tahun dan masih memiliki tubuh yang kekar, sepertinya dia seorang atletik. Didier sempat berargumen panas dengan istrinya tentang pria itu. Namun Didier memilih mengalah karena dia punya anak dan tidak mungkin melawan tubuh sekekar Christian.
Didier menerima kenyataan pahit itu, bahkan untuk menyaksikan istrinya yang kini tidur bersama dengan mantan suaminya atau kekasih barunya. Didier sempat tidak bisa menahan diri dan emosi ketika melihat situasi di dalam rumah tersebut, hingga dia berdiskusi sangat besar dengan Elena dan Christian hingga terjadi kekerasan fisik. Hari itu Elena memanggil polisi untuk menyelesaikan masalah mereka. Polisi kebingungan ketika mendengar penjelasan Elena yang dimana dia menunjuk Didier adalah suami sahnya dan menunjuk Christian adalah mantan suami yang kini menjadi kekasihnya. Di sana polisi mengatakan kepada Didier bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan Elena dan Christian dari rumah itu karena rumah itu adalah milik Elena. Dan Elena meminta kepada polisi untuk membawa Didier keluar dari rumahnya. Didier mengatakan kepada Elena agar dia diberi waktu selama beberapa bulan untuk dia mengumpulkan uang dan bisa menyewa rumah di luar. Karena uangnya telah habis untuk travel dengan Elena dan juga uang tabungannya dibuat membantu Elena membeli rumah. Masih di hadapan polisi, Elena memberikan Didier kamar kecil di sudut rumah itu untuk dia tinggal selama dia belum bisa pindah keluar. Didier tinggal di kamar kecil itu selama 3 minggu, sedang rumah mansion yang besar ditinggali oleh Elena dan Christian. Situasi tersebut membuat Didier merasa sangat terhina, yang dimana Elena masih resmi menjadi istri sahnya dan dia tidur bersama dengan mantan suaminya. Begitu juga suara rintihan yang keras terdengar hingga kamar Didier. Sepertinya Elena dan Christian melakukan aksi yang dramatis di ranjang untuk membuat Didier merasa tidak nyaman dan berharap dia akan keluar secepatnya dari rumah itu. Suatu hari Didier sudah tidak betah tinggal di kamar kecil itu karena untuk tidur saja dia tidak bisa dengan suara berisik dari kamar Elena. Hari itu Didier memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Elena dan memintanya untuk merendahkan volume rintihannya. Namun Elena mengatakan jika dia melakukan itu di rumahnya sendiri dan jika dia tidak suka, maka Elena menyuruhnya untuk segera angkat kaki. Hari itu Didier kembali ke kamar dan mengeraskan suara TV di sana. Suatu hari Elena pun memutuskan aliran listrik yang ada di kamar Didier agar dia tidak bisa menonton TV dan terus mendengarkan apa yang dia lakukan dengan Christian di ranjangnya. Helena juga mengambil lampu di kamar Didier dan membiarkan dia tidur dalam kegelapan. Permainan itu Helena lakukan berulang kali untuk membuat Didier segera meninggalkan rumahnya. Suatu hari Didier keluar rumah untuk membeli makan siang. Dan saat dia kembali, Didier tidak melihat pisau yang telah dia beli beberapa hari yang lalu untuk anaknya camping. Di kamar itu Didier juga melihat jika keadaan kamarnya sangat berantakan. Ini sekedar peringatan, sediam-diamnya semut, kalau terus diganggu akan menggigit juga. Apalagi manusia yang sudah mengalah dan menunduk terus diuji ketenangannya, akan sangat berbahaya sekali. Didier hari itu emosinya memuncak ketika melihat pisau yang akan dikasih kepada anaknya tidak ada di sana. Dan Didier masuk ke ruang tamu di rumah besar Elena. Di ruang itu Didier melihat Elena dan Christian sedang makan siang sambil minum wine dan memotong salami dengan pisau yang telah dia beli. Didier meminta dengan baik-baik pisau yang mereka pakai karena itu dia beli untuk anaknya. Dan Didier juga meminta agar tidak mengusik barang-barang yang ada di kamarnya. Helena dengan sinis menjawab bahwa itu adalah rumahnya dan dia punya hak atas seluruh apa yang ada di rumah tersebut. Apapun yang dia mau, bisa dia ambil. Didier sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya dan akhirnya Didier mengeluarkan kata-kata kasar hingga Christian menghajar Didier. Mereka berdua berkelahi di ruang tamu itu dan karena Didier berbadan kecil sedang Christian berbadan kekar, Didier ditindas di lantai. Namun tangan Didier mampu mengambil pisau di atas meja dan di sana Didier menghajar Christian dengan pisau itu. Christian jatuh ke lantai dan Didier dengan amarah yang dia pendam selama ini, dia lampiaskan ke tubuh Christian
dengan 28 kali tusukan. Helena yang melihat Didier lepas kendali, dia mencoba membantu Christian dan Elena juga mendapat amukan Didier sebanyak 17 kali tusukan. Setelah Didier sadar jika dua orang itu sudah meninggal dunia, Didier langsung mengambil komputer dan menulis email juga SMS ke beberapa orang terdekatnya, juga kepada anak kandungnya. Di email itu, Didier mengatakan semua yang terjadi di rumah itu dan dia juga mengatakan jika dia tidak akan bisa menghadapi konsekuensinya, maka dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah email itu dikirim ke semua orang, anak Didier langsung menghubungi polisi untuk segera menyelamatkan Didier. Polisi segera datang ke alamat Elena dan mereka menemukan tubuh Elena dan Christian dalam keadaan bersimbah cairan merah. Sedang polisi menemukan Didier dalam keadaan kritis setelah melakukan percobaan bunuh diri. Menurut polisi, di tubuh Christian dan Elena juga terdapat pukulan benda tumpul, yaitu palu. Ambulan yang datang pun langsung mengantar Didier ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Didier dinyatakan koma dalam waktu 3 minggu dan setelah sembuh, Didier langsung dibawa ke ruang interogasi untuk menjelaskan apa yang telah dia lakukan kepada kedua korban. Polisi juga telah menerima email yang dikirim oleh Didier kepada kerabatnya. Namun di sana Didier tetap mengatakan jika semua itu dia lakukan karena aksi bela diri. Polisi tidak begitu menerima alasan Didier karena banyaknya luka pukulan dan luka sayatan di tubuh korban, seperti orang yang sedang melampiaskan dendam, dan persidangan kasus itu terjadi beberapa bulan kemudian. Di pengadilan itu dinyatakan jika pembunuhan kepada kedua korban telah direncanakan. Namun Didier membantah tuduhan itu dengan alasan jika semua itu telah dia rencanakan, dia bisa langsung melarikan diri, tidak perlu mengirim pesan ke semua orang, dan tidak perlu menyakiti dirinya sendiri. Alasan Didier itu juga tidak diterima oleh jaksa dan hakim. Didier lalu didakwa sebagai pelaku pembunuhan tingkat pertama dan mendapat hukuman berat selama 28 tahun penjara. Seorang psikolog mengatakan tentang keadaan Didier jika dia memiliki tekanan selama 3 minggu tinggal di rumah Elena. Dengan kelakuan Elena yang berisik dan juga permainan yang Elena lakukan sangat mengusik ketenangan Didier dan juga menjadikan kehinaan baginya. Maka naluri seorang manusia yang menahan beban atau tekanan secara terus-menerus suatu saat dapat membludak hingga hilang kendali. Dan itulah yang terjadi kepada Didier. Sebelum kasus ini saya tutup, saran saya hanya satu, jangan sampai memprovokasi seseorang terus-menerus. Karena kita tidak tahu sampai mana batas kesabaran orang itu, dan jika orang itu telah membludak, bisa membutakan hingga melakukan hal yang paling kejam. Kapasitas manusia untuk melakukan kejahatan bisa melebihi iblis yang terlaknat. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.